Ya, assalamualaikum teman-teman. Komik Haji Boim berjudul Kurban. Ditulis Boim Lebon, digambar Halama Haris. Ceritanya Haji Boim jalan-jalan ke pedagang hewan kurban ya bersama si Falik. Nah, waktunya beli kambing nih, Lik. Kemudian si Falik bertanya kepada Haji Boim, syarat untuk kambing kurban apa sih, Bah? Kambing tidak gila, tidak buta total, tidak ompong. Nah, kemudian juga kambing tidak pincang loh, telinga tidak terpotong lebih dari sepertiga, tidak kurus kering, ekor tidak terpotong lebih dari sepertiga, dan cukup umur sekitar 1 tahun. Jantan atau betina yang tidak hamil. Oh, Falik baru ngerti ya, ternyata kurban itu punya syarat-syarat. Nggak sembarangan kita beli kambing kurban ya. Jadi kita harus belajar, ya bertanya kepada ustadz, kepada orang-orang yang sudah paham. Kemudian Falik bertanya lagi kepada Haji Boim, syarat terakhir ada lagi loh katanya. Apa tuh, Bah? Syarat terakhir adalah harus punya duit buat bayar kambingnya. Bisa aja Haji Boim ya. Memang hakikatnya berkurban itu kita mengeluarkan harta. Ya, mengeluarkan harta untuk kita kurbankan di jalan Allah ya. Karena berkurban ini perintah Allah. Jadi bagaimana kita diuji nih ya, diuji berkurban. Ya kan kita keluar uang dong untuk beli kambing atau beli sapi ya. Kemudian nanti kambingnya disembeli lalu dagingnya dibagikan kepada fakir miskin, kaum duafa, ya orang-orang yang membutuhkan. Terutama orang-orang yang memang secara makan daging ini jarang, ya jarang-jarang makan daging kambing. Nah itu diprioritaskan sehingga mereka bisa menikmati yang namanya daging kambing, daging sapi dan seterusnya. Ya teman-teman, semoga teman-teman juga bisa berkurban ya. Dan sebelum berkurban bisa bertanya-tanya kepada ustadz, kepada guru-guru ngaji kita. Bagaimana syarat-syaratnya supaya kurbannya bisa sempurna. Kurbannya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, saya jadi teringat ya kisah-kisah yang sering disampaikan oleh guru-guru ngaji saya ketika saya masih kecil. Ketika saya SD, kemudian saya pulang SD ada madrasah di belakang rumah. Saya teringat bahwa kurban ini sebetulnya sudah lama sekali. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam, ya itu kisah tentang Qabil ya, saudara kembar Qabil dan Habil. Ya, bagaimana Qabil ini mengorbankan sayurannya ya karena dia memang petani. Lalu Habil ini saudaranya kurbankan hewan-hewan ternak yang bagus-bagus karena memang dia seorang peternak. Tapi yang jadi masalah adalah kalau Qabil ini mengorbankan sebagian sayuran yang sudah jelek-jelek, sedangkan Habil ini mengorbankan ternak yang bagus-bagus ya. Nah, kemudian dijelaskan juga di dalam Al-Qur'an ya, bahwasanya kurban yang diterima adalah kurban yang bagus-bagus ya. Nah, jadi teman-teman juga kalau kita mau berkurban, kita beli kambing yang bagus, beli sapi yang bagus. Jadi jangan yang jelek-jelek ya. Jadi dari uang dan harta yang halal tentu saja, kita beli yang terbaik ya, kita kurbankan. Ya, meskipun nanti daging dimakan oleh banyak orang, sebetulnya kita sedang mengorbankan sebagian harta kita untuk Allah ya, untuk kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di zaman Nabi Adam alaihissalam sudah ada ya kisah kurban Qabil dan Habil. Kemudian dilanjutkan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diuji untuk menyembelih putra tercintanya Ismail alaihissalam. Nah, ini bagaimana Nabi Ibrahim yang begitu cinta ya, baru punya anak, sudah lama tidak punya anak ya, menikah kemudian dengan Siti Hajar, lalu punya anak Nabi Ismail alaihissalam. Tiba-tiba dalam mimpi ya ada perintah untuk menyembelih putranya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam sampaikan kepada putranya. Nah, ini putranya Ismail alaihissalam ini masih umur 7 tahun waktu itu, tapi dia putra yang soleh, dia siap menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi ibrah juga buat kita ya, bagaimana anak-anak kita yang masih kecil-kecil ini meskipun masih kanak-kanak, tapi kalau dia sudah mendengar perintah Allah dia siap jalankan ya. Ada perintah Allah untuk sholat, dia segera sholat. Ada perintah Allah untuk bersedekah, dia bersedekah. Ada perintah Allah untuk puasa, dia berpuasa ya. Inilah jadi pelajaran-pelajaran dari berkurban ya. Kemudian Nabi Ibrahim AS pun dia menyembelih putranya Ismail tercinta. Namun Allah SWT ganti kemudian dengan hewan kurban waktu itu ya. Jadi teman-teman, inilah pelajaran-pelajaran yang sangat bermanfaat dari peristiwa kurban ya, yang insya Allah mudah-mudahan kita juga bisa berkurban ya, mengorbankan ya sedikit harta yang kita miliki untuk kita belikan hewan kurban lalu kita sembelih dan nanti kita bagi-bagikan daging-daging kepada
orang-orang yang membutuhkan. Karena teman-teman sekalian, Idul Adha saat untuk merayakan semangat dalam berkurban, harapan pada ampunan, keteguhan dalam keimanan. Ya teman-teman, salam dari Haji Boim.